hasil secara onsite, yaitu pada tanggal 28 Juni sampai dengan 2 Juli 2022 di Gereja Baptis Pertama Bandung. Nah, adik-adik segera daftarkan diri kalian dan jangan lupa ajak sebanyak-banyaknya teman kalian. Untuk informasi lebih lanjut dan lebih lengkapnya, silakan adik-adik menghubungi guru-guru yang ada di kelas atau dapat menghubungi nomor yang ada di layar. Dan jangan lupa isi link pendaftaran. So, adik-adik tunggu apa lagi? Buruan daftar dan sampai jumpa di Sil nanti. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat datang kembali di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama, khususnya untuk adik-adik yang ada di kelas Pratama dan kelas Madya. Oh iya adik-adik, hari ini adalah minggu pertama di bulan Juni, artinya 3 minggu lagi, kayaknya nggak cukup 3 minggu lagi ya. Kayaknya 3 minggu lah ya. Kita akan melaksanakan sekolah Injil liburan. Ayo adik-adik, sudahkah adik-adik mendaftar? Coba tanya mama papa, aku udah didaftarin belum ikut sekolah Injil liburan? Kalau belum, adik-adik boleh menghubungi nomor yang ada di bawah ini atau mendaftar ke link yang ada di bawah ini juga. Oke, nah adik-adik, hari ini juga Kak Merlin mau menginfokan ke adik-adik bahwa mulai hari ini sekolah minggu di Gereja Baptis Pertama sudah dimulai secara onsite. Tapi kita tetap akan menemani adik-adik yang masih sekolah minggu secara online. Jadi jangan khawatir adik-adik, jangan mengatakan, aduh sekolah minggunya sudah onsite, berarti nggak ada sekolah minggu online dong. Masih tetap ada, karena jikalau adik-adik tidak memungkinkan untuk datang di sekolah minggu secara onsite, adik-adik boleh mengikuti sekolah minggu secara online. Tapi kalau bisa datang onsite jauh lebih baik adik-adik. Yuk, udah lama banget nih kita tidak bertemu dengan teman-teman kita, bahkan dengan guru-guru kita. Oke, nah untuk informasi selanjutnya adik-adik boleh menghubungi nomor hotline Gereja Baptis Pertama atau boleh adik-adik hubungi guru kelas kamu masing-masing. Oke, yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan di sekolah minggu hari ini, kita mau terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kita mau bernyanyi, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk di dalam hati kita. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Nyanyi sama-sama yuk. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun
kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang sangat mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, dan untuk kesehatan yang terus Tuhan berikan. Kami bersyukur pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan sukacita yang baru, karena Tuhan yang memberikan itu semua. Dan hari ini Tuhan, kami mau sekolah minggu. Tuhan akan melindungi kami ketika sekolah minggu berkat internet yang kami gunakan, ataupun juga peralatan untuk sekolah minggu yang kami gunakan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk hari ini karena sekolah minggu kelompok anak boleh dilaksanakan secara onsite. Kiranya Tuhan yang akan melindungi, Tuhan yang akan terus memberkati, bahkan menjagai kami dari virus-virus yang akan menghalangi kami sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekolah minggu kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya berdiri, kita mau menyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus itu baik dari dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan, kasih setia Tuhan tak pernah berakhir, bahkan selalu baru di dalam kehidupan kita. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk adik-adik, kita mau katakan bahwa Tuhan kita itu Tuhan Yesus yang sangat baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk adik-adik. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh memberikan persembahan dengan cara scan QR code yang ada di layar. Adik-adik boleh minta tolong kepada papa atau mama, bahkan kakak, untuk menolong adik-adik memberikan persembahan. Sambil menunggu memberikan persembahan, mari kita menyanyikan pujian Hendaklah Masing-masing Memberi dengan Hati yang Gembira dan Senang. Hendaklah masing-masing memberi dengan hati gembira dan senang, karena Tuhan
hendaklah masing-masing memberi dengan hati gembira dan senang, karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian bahwa Alkitab itu adalah buku yang sangat indah. Isinya kabar baik buat aku, buat kamu, dan buat semua orang. Udah tahu belum ada Alkitab yang sangat indah loh? Yuk kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Hai kawan, tahukah kamu Alkitab itu buku yang terindah? Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, firman Tuhan hari ini akan kita pelajari. Kita sudah sampai di hukum atau perintah Allah yang ke-8. 7 minggu berturut-turut kita belajar tentang 7 dari 10 hukum atau perintah Allah yang ada di kitab Keluaran pasal 20. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perintah atau hukum Allah, hukum yang diberikan Tuhan, perintah yang diberikan Tuhan, yaitu hukum yang ke-8 dari 10 hukum, yaitu apa? Ada yang bisa tahu? Iya, betul. Jangan mencuri. Pelajarannya diambil dari Keluaran 20 ayat 15. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, berbicaralah kepada kami, sebab kami sudah siap mendengarkan Engkau melalui cerita firman Tuhan hari ini. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat supaya kami boleh melakukan perintah-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Judul pelajaran kita hari ini adalah mempercayai penyediaan Allah. Mempercayai penyediaan Allah, diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 15. Kita harus percaya apa yang disediakan Allah bagi kita. Nah, adik-adik, mencuri itu apa sih artinya?
Mencuri itu artinya adalah mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuannya. Ya, kita mengambil sesuatu tapi orang yang punya tuh nggak tahu. Nah, itu namanya mencuri. Tetapi apa sih yang dimaksud di hukum ini? Kenapa sih Tuhan bilang jangan mencuri? Ya. Nah, hukum ini melarang pengambilan uang. Wah, ternyata di sini di kitab Keluaran pasal 20 ini saat itu Tuhan mau mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa ingat, jangan mengambil uang atau benda apa saja yang menjadi milik orang lain. Kamu harus menggunakan apa yang menjadi punya kamu. Kamu tidak boleh pakai punya orang lain tanpa sepengetahuan dia. Kecurangan juga ternyata bukti pencurian adik-adik. Wah, berarti mencuri itu bukan karena yang disebut mencuri itu kalau mencuri uang, mencuri barang, mencuri emas misalnya, mencuri barang-barang elektronik, mencuri kendaraan. Ternyata bukan itu saja adik-adik yang disebut mencuri. Tetapi kalau kita juga curang, namanya juga mencuri nih. Hukum ke-8 ini menuntut kejujuran di dalam semua tingkah laku kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan mencuri ini ternyata artinya sangat luas banget adik-adik. Hukum ke-8 berkaitan dengan kekayaan, harta, dan juga benda milik kita serta sesama kita. Kekayaan kita itu baik yang kita punya ataupun yang orang lain punya, harta ataupun benda-benda yang milik kita sendiri maupun juga milik orang lain. Jangan mencuri. Jadi nggak boleh mencuri, nggak boleh mengambil barang orang lain yang bukan milik kita, atau tidak mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Perintah ini atau jangan mencuri ini, perintah yang ke-8 ini melarang keras kita merampas milik diri sendiri. Maksudnya bagaimana kita kok merampas milik diri sendiri? Artinya apa? Artinya adalah memboroskan apa yang kita punya yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Adik-adik tahu perbedaan kebutuhan dan keinginan? Nah, kalau kebutuhan adalah sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Misalnya, aku mau masuk sekolah, berarti aku butuh baju sekolah, atau aku mau ujian berarti aku butuh alat tulis, aku mau ke gereja berarti aku butuh persembahan supaya aku bisa memberikan persembahan. Nah, kalau keinginan, teman aku mah dia kok punya HP baru ya, dia kok bisa main itu ya, aku juga mau lah kayak gitu. Padahal itu nggak bermanfaat juga buat kita. Ya, teman aku jajan, ya udahlah aku minta lebih aja deh uang persembahan, aku jajan dulu, nanti sisanya baru aku kasih persembahan. Itu kan keinginan, bukan kebutuhan kita. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang kita perlukan, yang membawa dampak baik bagi kita. Tapi kalau keinginan itu adalah sesuatu yang tidak kita butuhkan banget. Pokoknya ya, kita punya itu ya bagus, kita nggak punya juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Misalnya kita butuh pakaian, iya kita perlu pakaian. Kita butuh makanan, pastinya butuh makanan. Tapi kalau udah ada nasi, kita butuh roti lagi nggak? Bisa juga sih, tapi kalau udah ada nasi, kita nggak usah maksa orang tua kita untuk udah aku pengen ini, pengen itu. Nah, itu namanya keinginan kita. Jadi melarang keras kita merampas milik kita sendiri, memboroskannya dengan berdosa, atau menggunakannya yang tidak sewajarnya. Ya, bahkan yang lebihnya lagi dikatakan bahwa jangan mencuri itu juga termasuk ketika merampas milik orang lain dengan cara paksa atau dengan cara diam-diam. Ya, kita mengambil punya orang lain, barang orang lain dengan sembunyi-sembunyi, ya, tidak minta izin atau dengan paksa. Di hukum yang ke-8 ini kita diajarkan untuk perlu menghargai milik
orang lain dan juga milik kita sendiri, ya. Nah, tindakan pelanggaran terhadap perintah ke-8 ini ternyata bermacam-macam bentuknya, mulai dari pencurian secara materi. Materi itu contohnya uang, benda-benda, ya. Nih di Keluaran 22 ayat 1 sampai 4, Kamerlin bacain ya. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Ternyata bukan cuma materi adik-adik yang namanya pencurian. Nah, ternyata menyalahgunakan waktu, ya, tidak menghargai waktu. Waktu kita lebih banyak pakai main, waktu kita lebih banyak pakai main games, waktu yang Tuhan berikan kita lebih banyak menggunakan dengan bermain-main. Tapi kita tidak ada waktu berdoa, tidak ada waktu ke gereja, tidak ada waktu baca firman, tidak ada waktu untuk memberitakan Injil. Ternyata itu juga termasuk tindakan pencurian adik-adik. Bahkan orang-orang yang berbuat korupsi, ya, mengambil bukan milik dia dalam jumlah yang lebih, ya. Nah, ternyata ini sangat-sangat besar yang namanya pencurian itu. Jadi makanya Tuhan tuh ngasih kita hukum ini bahwa kita tidak boleh mencuri. Imamat 19 ayat 11 dikatakan bahwa janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Hukum-hukum berikutnya kita akan pelajari minggu-minggu yang akan datang. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Ternyata mencuri itu bukan cuma nyuri uang, ya. Banyak sekali yang namanya mencuri itu. Nah, janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu di dalam tempatmu. Ini terdapat di dalam Ulangan 24 ayat 11. Jadi adik-adik, apa yang kita pelajari di perintah yang ke-8 ini? Yang Tuhan bilang kepada kita bahwa kita jangan mencuri. Berarti 1, kita harus menghargai milik kita sendiri. Kedua, menghargai milik orang lain. Dan yang ketiga adalah kita percaya bahwa apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita adalah cukup bagi kita. Mempercayai penyediaan Tuhan, mempercayai apa yang disediakan Tuhan bagi kita. Kalau kita mau lebih, kalau kita butuh lagi, kita mintanya sama Tuhan. Tapi jangan cuma berdoa, Tuhan aku pengen ini. Tapi kita gak ada kerja, disuruh mama untuk membantu, malas-malesan. Disuruh belajar, malas-malesan. Gimana mau dapet? Ya enggak? Nah, oleh sebab itu, yuk adik-adik, mari kita bersama-sama berharap terus kepada Tuhan, berserah terus sama Tuhan. Ingat bahwa apa yang disediakan bagi Tuhan itu adalah kebutuhan kita yang sangat baik. Itulah yang terbaik bagi kita. Menghargai milik diri sendiri, menghargai milik orang lain, dan percaya sepenuhnya akan penyediaan Allah. Percayalah bahwa apa yang kita butuhkan akan disediakan sama Tuhan. Tapi entah kapan, ya. Mungkin hari ini, besok, atau entah kapan. Sesuai dengan kebutuhan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Rencana Tuhan bukanlah rencana kita. Manusia boleh berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Yuk adik-adik, mari kita menghafal ayat Keluaran pasal 20
ayat 15. Wow, pendek banget kan? Ya, Keluaran 20 ayat 15. Oke, yaitu jangan mencuri. Ditunggu ya adik-adik, boleh laporkan di kelas-kelas sekolah minggu atau kepada ibu guru kamu, atau boleh dilaporkan di grup kelas. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk terus percaya kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami adalah kebutuhan kami yang terbaik. Kami boleh berencana, tapi yang menentukan adalah Tuhan sendiri. Dan kami percaya bahwa apa yang sudah Tuhan sediakan adalah kebutuhan kami yang sangat baik bagi kami. Kami juga mau belajar untuk terus menghargai apa yang menjadi milik kami dan juga menghargai apa yang menjadi milik orang lain. Kami tidak mau Tuhan untuk menjadi anak-anak yang tidak sesuai dengan struktur kehendak Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang terus mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sekian adik-adik sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dan jangan lupa bahwa sekolah minggu kita sudah onsite. Dan juga adik-adik jangan lupa untuk mengikuti sekolah Injil liburan. Kita sekolah Injil liburan dulu, baru liburan. Oke adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu yang akan datang. Dadah. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 1 Petrus 1 ayat 15. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 1 Petrus 1 ayat 15. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 1 Petrus 1 ayat 15. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 1 Petrus 1 ayat 15. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 1 Petrus 1 ayat 15. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 1 Petrus 1 ayat 15. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 1 Petrus 1 ayat 15.